Jadi 7 bulan jadi gelandangan. Uh, Kalau tidur di emperan toko itu masih mewah tuh. Tidur sampai di tempat sampah bersama cacing, kecoa, kalau jengking dan sebagainya. waduh. Tanggal 23 September tahun 70, waktu saya sedang memberesin angklung, beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," saya menemukan pundak saya, "tolong adik yang lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Saya tahu mungkin banyak menemukan kasus-kasus pembulian itu gitu. Eh, Biasanya itu sebab utamanya itu apa? Ya, saya berapa kali selalu menyatakan sebab utamanya adalah adanya pembiaran. Selamat siang teman-teman sekalian, selamat datang lagi. Setelah beberapa cukup lama kita tidak ada episode terbaru dari Talk Fortis. Kali ini yang sangat menarik sekali, kita kedatangan seorang tamu yang bukan hanya penampilannya tidak pernah lekang dimakan waktu, awet muda, tapi juga namanya mau dari zaman saya SD sampai sekarang selalu panggilannya sama dengan Kak. Eh, Selamat datang untuk tamu kita kali ini, Kak Seto. Iya, terima kasih. Saya panggil Kak Hiro atau Mas Hiro? Apa aja Kak Seto? Ya, sama Kak Hiro aja Iya, ya. boleh. Oke, baik. Kalau saya selalu dengar suara Kak Seto teringatnya sama si Komo. Zaman-zaman waktu kecil tuh selalu teringat kalau macet, apalagi sekarang ungkapannya dari dulu udah sering juga tuh. Duh, jalanan macet, si Komo lewat kali. Betul. Iya. Eh, sebelum kita mulai, gimana Kak Seto, sehat? Fit Iya, terus kayaknya. alhamdulillah. Ya, Selalu kuat lari, selalu. iya, yang penting bukan lari dari tanggung jawab. Ya. Lagi sibuk apa sekarang Kak Seto? Iya, masih tetap dari dulu sibuk ngomong anak-anak Indonesia. Oke. Dalam arti melalui lembaga kami, LPAI, LPAI. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ya menangani berbagai kasus. Kadang-kadang di tengah kesibukan juga masih ke berbagai tempat ya, dari mulai ke kalau Sumatera Utara ke Nias, kadang-kadang juga ke Pulau Samosir, tapi juga sampai ke Papua juga, ke Maluku dan sebagainya. Jadi ya intinya mencoba untuk terus kampanye kepada semua pihak agar melindungi anak-anak yang ada di wilayahnya. Kalau kalau boleh tahu, Kak Seto, sejak kapan sih ada passion, mungkin kalau anak sekarang bilangnya, ada passion untuk menjadi seorang pendidik anak? Ya, memang dari kecil sebetulnya ini mungkin semacam balas budi ya. Saya berdua, saya kembar kan. Ya. Saya kembar dengan satu Seto, satu Kresno. Itu artinya kalau Seto putih, Kresno hitam. Karena waktu lahir dulu saya agak putih, dia agak hitam. Lalu yang memberi nama dokternya yang membantu melahirkan itu. Gitu. Nah, kami dari kecil mendapatkan asuhan yang penuh kekuatan cinta, penuh kasih sayang. Oke. Jadi dididik disiplin iya, dididik bekerja iya, tapi penuh dengan ya kasih sayang, tidak dengan dipaksa, tapi diajarkan. Misalnya saya waktu kecil dibilang paling jelek, paling bodoh dan sebagainya, tapi ibu saya mengatakan kalau kamu dibilang jelek, kamu senyum deh. Dengan senyum lama-lama jeleknya hilang, misalnya. Oh, Kalau dibilang bodoh, ya kamu belajar terus, lama-lama bodohnya hilang. Jadi tidak dengan paksa harus belajar, kamu harus begini dan sebagainya. Nah, dengan cara begitu akhirnya kami merasa tumbuh dan berkembang lebih sehat, lebih percaya diri, kemudian juga lebih bisa menemukan kekuatan-kekuatan atau potensi kami. Akhirnya setelah agak besar, nah kita akan kalau Lebaran pada kumpul saudara-saudara sepupu, nah kami juga mulai
menerapkan itu kepada adik-adik kami yang adik-adik sepupu yang kecil-kecil, misalnya mengajak bernyanyi, mendongeng, main sulap, menghibur mereka supaya gembira dan sebagainya. Gitu. Nah, sehingga suatu saat waktu kami terpuruk keluarga kami, orang tua kami wafat, akhirnya ya sekolah SMA jadi anak jalanan ya. Kadang-kadang masuk boleh terlambat karena menghabiskan jualan koran dulu misalnya. Gitu. Nah, kemudian waktu gagal setelah lulus SMA, gagal masuk kedokteran, dia diterima saudara kembar saya. Nah, saya merasa frustrasi, akhirnya ya sudah merasa malu karena dibanding-bandingkan saat itu ya oleh teman-teman. Iya. Akhirnya ya kabur, bahasa Perancisnya minggat gitu. Ke Jakarta. Nah, nggak punya teman, nggak punya saudara. Akhirnya apa ya? Jadi 7 bulan jadi gelandangan. Kalau tidur di emperan toko itu masih mewah tuh. Tidur sampai di tempat sampah bersama cacing, kecoa, kalajengking dan sebagainya. Waduh. Tapi ya dinikmati karena tadi didikan orang tua yang penuh kasih sayang membuat kita tetap pede dan pandai bersyukur. Jadi itu yang harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur kita lupa mengeluh, kita tidak mencari-cari, tapi ya menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Gitu. Ya akhirnya, nah pada waktu jadi gelandangan saya lihat di sebuah warung di Blok M waktu itu ada siaran TV, TVRI, ada acaranya Bu Kasur. Oh iya. Nah, beliau mengasuh dengan penuh, namanya Taman Indria waktu itu. Akhirnya, wah, kalau begitu saya juga bisa karena sudah biasa mengasuh saudara sepupu gitu. Akhirnya sudah dengan pakaian yang serapi mungkin, dari dulu sudah selalu pakai baju batik ya. Nah, baju batik yang kami bawa itu yang paling rapi. Ke TVRI tanya mau ketemu Bu Kasur. Oh, bukan di sini. Di sana dikasih alamat di daerah Cikini, Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2 waktu itu. Sekarang Cikini Lema nomor 2. Akhirnya saya jalan kaki dari Senayan ke sana, ketuk pintu, intinya mau ketemu Bu Kasur. Yang membuka pintu Pak Kasur. Akhirnya saya bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon, kapan-kapan maksudnya. Jadi akhirnya, jadi apa? Saya mau jadi pembantu Bapak. Pokoknya apa saja saya siap. Ya sudah, kalau gitu membantu saya nanti mengasuh anak-anak sore harinya di Taman Situ Lembang. Itu beliau punya semacam PAUD begitu, playgroup namanya Kebun Kanak-Kanak Situ Lembang. Oh, itu sebelum jadi nama TK Pak Kasur. Iya, sebelum itu. Akhirnya jam 4 baik Pak. Udah saya tunggu, cari warung, minta-minta untuk dapat makanan sebagai ganjel lapar ya waktu itu. Akhirnya pas sore hari saya ke sana. Nah, sudah banyak ibu-ibu dan anak-anak usia PAUD begitu bermain gembira begitu. Lalu saya menemui Pak Kasur. Pak, saya yang tadi siang datang. Oh iya baik. Saya kenalkan kepada ibu-ibu ya yang mendampingi putra-putrinya tuh. Siapa namanya, Dik? Nama saya Seto. Ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru. Kita panggil Kak Seto. Tepuk tangan semua. Nah, udah. Saya mulai saat itu saya menjadi asisten Pak Kasur, membantu ya kadang-kadang merapikan angklung, mainan-mainan dan sebagainya. Saya lihat waktu sore hari itu, pas jam 4 sore. Sampai di tempat saya mangkal, saya punya catatan kecil, catatan harian. Oh, tanggal 4. Oh, bulan 4. Akhirnya itu saya jadikan momentum sebagai hari saya mengabdi pada dunia anak-anak. Tanggal 4 bulan 4 jam 4 sore. Itu 54 tahun yang lalu, yaitu tahun 70. Nah, disitulah mulai saya terus, dan kemudian berapa bulan kemudian tanggal 23 September tahun 70, waktu saya sedang memberesin angklung, beliau mengatakan, Dik, kalau saya mati, saya memegang pundak saya, tolong adik yang lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Itu kata itu saya pegang teguh sampai sekarang. Jadi ya sudah, biarlah jadi tukang ngomong anak-anak sampai sekarang. Karena saya balas budi merasa mendapatkan masa kanak-kanak yang indah juga. Wah.
Saya banyak baru tahu kalau sempat mengalami hal-hal yang segitu stresnya. Nah, menarik nih, Kak Seto, karena kan kebetulan audiens kita kebanyakan Gen Z. Nah, sementara kalau di Gen Z itu terkenal dengan, kalau ada beberapa orang yang bilang bahwa strawberry generation, nggak bisa dikerasin, gampang stres. Nah, mendengar cerita dari Kak Seto tadi itu mungkin kesetresan yang beyond apa yang dibayangkan oleh teman-teman gitu. Tapi apa sih kunci dari kita bisa melewati masa-masa yang sangat sulit, bahkan ketika kita melihatnya tidak ada harapan nih, itu ada apakah ada sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu, gimana menghadapi. Iya, ya, memang sejak kemudian saya akhirnya terdampar di Fakultas Psikologi, saya belajar ilmu psikologi, saya memperdalam ini. Nah, saya punya suatu kunci, yaitu memahami bahwa pemahaman cerdas ini bukan hanya cerdas kognitif saja, tapi ada juga cerdas afektif, cerdas emosional. Jadi emosi ini ternyata ya bisa dikelola dengan cerdas begitu. Jadi bahwa marah boleh marah, ledakan aja marah, tapi tentu tidak dengan memukul, menghujat, memaki misalnya. Misalnya anak-anak di rumah tahu kalau saya sudah menyanyi lagu yang lantang sekali, biasanya lagu-lagu Papua begitu. Bute, misalnya gitu. Wah, ayah lagi marah rupanya. Misalnya ada kasus kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak dan sebagainya. Saya kadang meledakkan kemarahan itu ya dengan nyanyi. Nah, itu secara emosional ya akan menjadi sehat. Artinya emosi kita dikelola dengan cerdas begitu. Oke, mengelola emosi. Ya, jadi misalnya mau meledak marah apa, misalnya saya ya lari kenceng itu ya meledakkan marah, tapi toh tidak ada yang dirugikan, malah menjadi badan lebih sehat. Mungkin bisa menularkan cara hidup lebih sehat dan sebagainya. Jadi itu bisa gitu. Tapi ada juga kecerdasan spiritual, itu yang memperdalam ajaran-ajaran agama. Semua itu dikeluhkan. Saya mengadu ke yang maha kuasa ini. Jadi walaupun saya tidur di tempat sampah, tapi itu salah satu kekuatan saya itu bersyukur. Jadi begitu bangun, bukan begini kok, beda dengan saudara kembar yang saya hidup enak dengan ibu saya di rumah misalnya. Tidak, tapi ya saya alhamdulillah. Saya masih hidup, saya masih buka mata, saya masih bisa bernafas, saya berdiri, saya masih sehat dan sebagainya. Jadi apapun disyukuri. Jadi dengan cara demikian akhirnya kita tidak terguncang gitu. Jadi mungkin itu salah satu juga yang membuat banyak orang-orang yang berhasil itu bukan hanya mengandalkan IQ saja, tapi ada EQ-nya, ada SQ-nya, ada CQ-nya, creativity quotient dan sebagainya. Nah, ini saya kira mungkin juga perlu diketahui oleh Gen Z ya, bahwa apa-apa ya jangan mudah tadi. Mungkin beberapa hal menyudutkan mereka menjadi semacam manja, tapi kan ya karena kemudahan-kemudahan yang diperoleh ya, menghubungi teman, tinggal dengan gadgetnya bisa berkomunikasi, bisa mendapatkan informasi cepat dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya perlu ada keseimbangan dengan gerakan-gerakan fisik dan sebagainya. Oh, berarti memang tipsnya itu ya selain kecerdasan IQ yang harus dikembangkan, juga EQ, kecerdasan emosional tadi, tahu bagaimana cara menyalurkan emosi. Terus salah satu hal yang penting juga spiritualnya ya, spiritual. Betul. Yang gimana caranya kita bisa, khususnya sebagai pendidik ya Kak Seto, bagaimana bisa mengajarkan EQ tadi kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang masih di usia kecil gitu, usia sekolah, itu apa hal-hal yang bisa dilakukan? Iya, tentu pertama memberi contoh.
Jadi para orang tua pun juga memberi contoh bagaimana kalau marah, misalnya tidak memukul, tidak membentak, tidak memaki dan sebagainya. Lalu kedua juga menerima amarah mereka. Jadi misalnya masih kecil, misalnya dia marah-marah tuh, sayang kamu marah ya. Jadi diberitahu kamu marah, boleh marah, tapi marah boleh tapi tidak memukul, misalnya tidak memukul adik, misalnya tidak teriak-teriak, misalnya tuh. Ungkapkan saja, adik, kakak marah, misalnya. Sama orang tua juga begitu kepada anak-anak yang masih kecil, misalnya, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji kan, tidak pukul-pukul adik, waktu itu janji mau belajar kan, misalnya. Tapi ungkapkan bahwa marah itu bisa diungkapkan dengan cara yang cerdas, begitu. Oke. Jadi dengan memberi contoh, lalu membimbing mereka. Akhirnya anak merasa, oh begitu tuh, jadi marah boleh. Jadi nggak boleh, jangan sampai ada nggak boleh marah-marah begitu. Dia bilang, ayah bilang nggak boleh marah begitu, kok ayah marah seperti itu. Jadi dia akan kontradiktif merasanya kalau kok berbeda. Jadi ada bimbingan, ada contoh, sehingga akhirnya anak menemukan suatu perilaku yang benar. Jadi waktu kita harus menyadari setiap perilaku seseorang itu diperoleh melalui proses belajar. Jadi belajar marah yang benar, belajar sedih yang benar juga boleh. Sedih boleh, tapi tidak usah harus meraung-raung, nangis-nangis berjam-jam, misalnya begitu. Jadi disalurkan, dikeluarkan, bisa dengan berkata, curhat, atau mungkin setelah agak remaja menulis, dan sebagainya. Nah, pengalaman saya sebagai orang tua, salah satu ketakutan saya itu, kita ini kan udah melihat dunia luar sekejam apa, Kak? Maksudnya sekejam apa tuh, suatu saat nanti anak-anak ini akan masuk ke dunia yang memang mereka ini bukan siapa-siapa kalau di dunia luar. Kalau di dalam rumah mereka mungkin jadi raja, mereka mungkin jadi ratu, mungkin mereka jadi orang yang spesial. Nah, gimana sebagai orang tua itu mempersiapkan anak-anak ini dengan cara yang tentunya tadi gitu, gentle, tapi kita juga memberitahu bahwa di luar ini keras loh dunia. Itu penyeimbangannya dan pengalaman Kak Seto sebagai pendidik tuh bagaimana tipsnya? Ya, intinya adalah dibiasakan membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak. Jadi berbagai hal itu dikomunikasikan. Bisa dari kecil misalnya dengan cara mendongeng, bercerita. Bahwa inilah kehidupan di keluarga ini indah, tapi di sana tidak seperti ada di dalam keluarga. Jadi bagaimana nanti kalau menghadapi begini dan sebagainya, ya itu biasa dilatihkan, diajarkan dan didiskusikan. Hingga pada saat misalnya anak mendapatkan ruang yang ramah anak dalam keluarga, mungkin di sekolah dia dibully, dimaki-maki misalnya. Nah, biasakan pulang dikomunikasikan, anak terbiasa juga berani bercerita. Dan mohon jangan sampai ada orang tua yang merasa, aduh sebentar papa lagi sibuk, udah cerita sama mama sana misalnya. Jadi ya menjadi pendengar yang baik juga. Oke, nanti cerita papa mau dengar, tapi sebentar ya, papa selesaikan tugas ini dulu misalnya. Nah, mungkin juga dibiasakan ada lembaga komunikasi. Misalnya setiap akhir minggu ada makan malam bersama, ngobrol bareng asik misalnya. Mungkin tidak pada saat makan, mungkin makan fokus di makan, tapi khusus ngobrol. Saya duduk di sofa atau sambil di lesehan di karpet atau mungkin di taman kalau ada taman begitu. Boleh namanya ngobras, boleh namanya konferensi meja bundar. Misalnya, yuk kita KMB, misalnya kalau di meja bundar ya mejanya bundar. Bisa menggelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Misalnya. Jadi intinya apa? Anak akan menunggu. Nanti kalau aku mau protes ke bunda atau ke ayah, nanti pada saat ngobras nanti. Jadi ada tempatnya, ada lembaganya, sehingga akhirnya komunikasi efektif. Tidak berdasarkan emosi sesaat itu. Misalnya, yang marah-marah, bunda kalau pulangnya malam banget, janjinya jam 6 sore, dan sebagainya. Misalnya. Jadi nanti diungkapkan, diperbaiki bersama-sama. Jadi mengandalkan komunikasi ini, kita akan memberikan suatu realita yang akan dihadapi anak-anak pada saat nanti remaja, dewasa dan sebagainya. Nah, ini juga saya alami karena waktu kecilnya efektif. Jadi waktu saya berada di tempat yang sangat kejam waktu itu, dimaki-maki, disiram satpam kalau kesiangan bangun,
kemudian setelah itu saya juga jadi pembantu rumah tangga 7 tahun lamanya sambil kuliah. Itu juga ngerasain dimaki-maki, dibentak dan sebagainya. Tapi ya sudah mentalnya sudah dipersiapkan gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan mental, nanti kalau begini, oh ya begitu. Tapi ada suatu kekuatan, yaitu tadi masa kecil yang indah tadi. Gitu. Mungkin salah satunya termasuk menghadapi bullying tadi ya? Iya, betul. Pada saat dibully, karena di rumah sudah kuat komunikasinya, ya sudah bagaimana. Misalnya dirunikan, kalau aku dimaki-maki gimana? Ya sudah, dia menghindar saja misalnya, nggak usah melawan supaya berantem, tapi mungkin melapor, mungkin juga mengusulkan kepada kepala sekolah, ada kepada guru, supaya dibangun semacam lembaga di sekolah itu yang anti bullying misalnya, atau tempat curhat dan sebagainya. Jadi ada problem solving, not just talking the problem gitu. Kalau dibalik, Kak, anak kita yang ternyata menjadi pembuli di sekolah itu bagaimana cara tips kita? Justru tadi dengan adanya komunikasi tadi, itu juga setiap ini ada rapat dikontrol juga apa yang kamu lakukan di sekolah. Kamu senang nggak di sekolah? Mungkin ada sesuatu nggak senang. Nah, itu mungkin itu cikal bakalnya nggak senang, itu yang mungkin akan membuat seorang menjadi pembuli. Tidak senangnya karena gagal, karena merasa tersudutkan dan sebagainya. Seorang yang beberapa kelompok yang gagal, kemudian wah ini kok ada berapa orang yang sukses misalnya, kok selalu dipuji oleh guru, wah kalau gitu saya bully saja misalnya. Nah, ada perasaan-perasaan negatif tadi selalu dicairkan pada saat dialog di dalam keluarga. Gitu. Dan kemudian juga selalu komunikasi para orang tua dengan guru. Apa yang terjadi di sekolah? Misalnya, mungkin wah tadi kok putra bapak atau putra ibu kok membentak-bentak misalnya gitu. Nah, kemudian dibahas di dalam pertemuan di dalam keluarga tadi. Kadang-kadang sidang umum atau ngobrol tadi bisa dipercepat kalau ada masalah-masalah yang mendesak misalnya. Tapi dengan adanya keakraban dalam keluarga, anak mentalnya juga lebih sehat. Jadi tidak mudah baper, tidak mudah emosi. Nanti bullying tadi kan emosi-emosi negatif, akhirnya diledakkan dalam perilaku-perilaku membuli atau melakukan perundungan tadi. Gitu. Menarik. Ketika kita menemukan kasus atau mungkin banyak menemukan kasus-kasus pembulian itu gitu. Biasanya itu sebab utamanya itu apa? Ya, saya berapa kali selalu menyatakan sebab utamanya adalah adanya pembiaran. Jadi kita ingat mungkin kata Bang Napi dulu, kalau pernah dengar itu. Suatu tindak kejahatan atau kekerasan bukan hanya niat jahat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Jadi adanya pembiaran. Misalnya, udah agak lama di suatu sekolah di Jakarta Selatan, saya waktu itu mencoba menangani kasus anak-anak yang babak belur karena dibully oleh temannya, akhirnya sampai ke Polres, kami diundang, lalu dipertemukan para orang tua dengan para guru dan lalu ternyata ada seorang orang tua, seorang ibu yang mengatakan, "Kak, namanya juga anak zaman now, dibiarkan dong, dipukul sedikit, jangan cengeng gitu, nggak usah ditangani seperti ini dan sebagainya." Jadi adanya pembiaran kadang orang tua ataupun oleh guru, seolah-olah namanya mengejek, namanya ledek-ledekan dan sebagainya. Memang zaman dulu ada juga ledek-ledekan, tapi masih sehat. Artinya anak ya betul-betul dalam nuansa humor. Kan definisi bullying itu kalau terus-menerus sehingga anak merasa terganggu, akhirnya juga depresi, akhirnya tidak berdaya dan sebagainya. Itu sudah dalam bentuk bullying. Ini sering terjadi begitu. Jadi bullying secara verbal juga membuat anak stres, tertekan, tapi apalagi kalau sampai meningkat kembali bullying secara fisik. Nah, itu jauh lebih berbahaya lagi. Makanya jadi harus ada tindakan yang tegas. Misalnya melarang perilaku bullying ini. Nyatakan sekolah ini ramah anak, sekolah ini bebas dari kekerasan. Karena juga kita tahu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Salah satu pasalnya sudah mengatakan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah
baik oleh guru-gurunya, oleh pengelola sekolah maupun oleh teman-temannya. Nah, ini sudah amanat undang-undang. Jadi kalau kemudian sudah disuruhkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa perlu diciptakan sekolah yang ramah anak, ini kan betul-betul harus menjadi kewajiban. Misalnya ada kreativitas, bikin aja apa istilah keren, stabula. Ada satuan tugas anti bullying di sekolah. Yang stabula ini ya sudah, satuan tugas ini setiap anak merasa dibully cepat bisa melapor. Nah, melapornya mungkin dengan cara yang dengan cara yang benar, yang tepat sehingga tidak terdeteksi oleh para pelaku tadi. Gitu. Jadi akhirnya ya guru segera bertindak dan mungkin juga dicantumkan dalam peraturan sekolah siapa melakukan perundungan atau bullying, sanksinya apa? Apa sanksi akademik? Kalau sudah lebih ini ya mungkin ya dilaporkan ke kepolisian. Oke. Pengalaman Kak Seto sendiri, kasus apa yang terberat dan dari bully ini? Ya, kasus yang terberat ya sampai luka-luka, tapi mungkin yang tidak langsung adalah bullying secara verbal, misalnya dibiarkan anak merasa depresi, akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, ini tidak sedikit kasus itu. Oke. Dan ini fenomena gunung es. Misalnya, saya pernah membimbing kandidat doktor di sebuah perguruan tinggi di sebuah provinsi, ya, dan ternyata menemukan data di tingkat SD saja lebih dari 60% SD di wilayah itu mengalami bullying. Jadi anak-anak yang banyak yang tertekan, banyak yang depresi, banyak yang ya kemudian mengganggu proses belajar mengajarnya di sekolah dan sebagainya. Jadi memang sudah saatnya harus ada ketegasan baik oleh Kementerian Pendidikan, mungkin juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, semua pihak harus betul-betul peduli untuk tidak melanggar amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu membolehkan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Apa ini ada hubungannya dengan, kan sekarang eranya digital, semua semakin cepat, konten sosial media juga mungkin tidak ada filternya in a way gitu, karena yang memfilter sendiri adalah komunitas. Apakah ada hubungan ke situ juga? Sangat banyak hubungannya. Jadi banyak inspirasi juga diperoleh dari media sosial. Di sana begini, wah boleh, di sana nggak apa-apa dan sebagainya. Makanya tegas itu penting. Jangan ada pembiaran, betul-betul harus terkena sanksi. Baik sanksi akademik maupun sanksi pidana. Sanksi pidana kalau umurnya sudah. Nah, anak-anak pun bisa terkena sanksi pidana, tapi diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi bahwa anak pemidanaannya harus edukatif. Misalnya kalau toh pun harus ini bukan lembaga pemasyarakatan lagi istilahnya, bukan lapas anak, tapi LPSK. Intinya adalah betul-betul dengan menghargai hak anak dan tidak dengan melakukan tindak kekerasan dan sebagainya, tapi intinya arahnya adalah anak menghentikan dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya. Kalau gitu memang benar dong ya Kak Seto bikin homeschooling supaya nggak ada pembulian. Ya, salah satunya adalah juga demikian, karena makanya itu salah satu juga pilihan anak-anak. Artinya bahwa memang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Sisdiknas itu dijelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia itu ada 3 jalur, bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Dan itu bisa saling menggantikan manakala itu diperlukan. Misalnya tiba-tiba anak sakit keras harus dirawat di rumah sakit berapa bulan misalnya, maka itu bisa sementara jalur pindah informal, belajar di rumah sakit, atau mungkin terkena kasus hukum, anak berada di LPSK misalnya, dulu lapas anak, nah tetap bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, yaitu belajar dengan cara informal, misalnya guru datang ke lembaga tersebut, atau juga melalui media sosial dengan cara
ada video, video dan sebagainya itu dimungkinkan. Jadi ini juga kami kembangkan untuk anak-anak yang berada di jalanan. Misalnya kami waktu itu juga mengembangkan kelas berjalan, yaitu mobil yang didesain khusus itu keliling ke beberapa titik. Ada Pasar Induk Kramat Jati, di Taman Mini dan sebagainya. Anak yang mungkin tadi berada di jalanan tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Beberapa ada yang bisa lulus dan mungkin juga mengembangkan potensinya, misalnya jadi penyanyi karena suaranya bagus dan sebagainya. Sekarang fenomena homeschooling juga lumayan meningkat ya. Apakah ada hubungannya dengan kemarin pandemi atau? Salah satunya juga itu. Waktu itu beberapa sekolah ada yang tutup dan sebagainya. Nah, kemudian dikembangkan menjadi homeschooling. Mungkin istilahnya PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat begitu. Tapi PKBM ini juga sah, resmi, dan tadi lulusannya juga banyak menjadi orang istilahnya. Kalau dari catatan kami itu juara motocross internasional, juara golf internasional ada, tapi Hafiz Al-Quran juga ada, artis-artis juga ada. Dan artis-artis ada lulusan. Mbak Nikita Willy, Mbak Citra Skolastika, Mbak Prilly Latukonsina, Mas Al Eldul dan sebagainya, Mas Surya dari Mbak Dewi Yul dan sebagainya, itu juga alumni dari kami. Itu Mas Surya anaknya Mbak Dewi Yul itu yang tunarungu dan berprestasi di Amerika. Iya, dulu sempat lumayan. Iya, cuma termasuk cum laude saya dengar itu. Iya. Hebat sekali ya. Waktu ditanya ya karena kami belajar dengan cara homeschooling yang lebih ramah anak begitu. Yang lebih fokus, pendekatannya individual dan seterusnya. Tapi nggak usah dibandingkan, wah lebih baik homeschooling misalnya. Ada yang senang sekolah formal ya silakan. Yang nggak suka ya jangan sampai wah dibilang bodoh, dibilang malas. Tapi ya caranya mungkin pendekatan dengan cara-cara informal atau non formal. Apakah ada hubungannya passion Kak Seto dengan membuat karakter misalnya seperti si Komo yang kayaknya mau dihidupkan lagi kalau saya lihat dari sosial media postingannya Kak Seto sendiri. Iya, memang anak-anak kadang-kadang perlu figur ya. Nah, figur yang netral itu biasanya dunia fabel, jadi hewan-hewan begitu. Jadi anak tidak merasa tersindir misalnya, wah kalau seolah malas, kalau rasa bodoh, kalau salah nakal dan sebagainya. Tapi dengan hewan-hewan ini, misalnya waktu itu Uli yang dibilang bandel misalnya, tapi ditangkap intinya, bandel tapi kreatif dia misalnya, tapi juga berani minta maaf kalau salah misalnya. Jadi itu memudahkan proses belajar dan membangun karakter pada anak-anak usia dini. Memang tokoh-tokoh itu itu diciptakannya tahun berapa ya Kak Seto ya? Nah, ide awalnya memang waktu itu dimunculkannya di TV tahun 90, tapi ide awalnya tahun 85 kalau tidak salah. Sebentar. Bukan, sebentar ya. Saya udah agak pikun ini. 76, ide awalnya 76. Ide awalnya waktu itu 76. Masih dengan Pak Kasur, waktu itu kan Pak Kasur punya lagu Si Kancil. Nah, saya sempat agak sedih waktu itu. Kok si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Lalu, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Aduh, kok dikurung dan nggak boleh diberi ampun dan sebagainya. Saya sedih sekali. Padahal kancil salah satu maskot Indonesia kan. Hewan khas Indonesia. Mungkin yang punya Malaysia paling ya. Akhirnya saya coba cari hewan yang khas Indonesia. Tidak ada dimanapun juga. Cendrawasih, di Papua Nugini ada. Ya udah, salah satunya adalah komodo. Nah, tapi kalau saya bilang si komodo terlalu panjang, jadi antara si modo atau si komo. Si modo kok agak si bodoh dengarnya gitu. Si komo aja deh. Dulu ada artis Perry Como dulu juga. Akhirnya sudah saya beri nama si Komo tadi. Nah, berapa kali pernah muncul di TVRI tapi belum kurang populer. Akhirnya waktu TPI muncul, saya diminta waktu itu datang, bisa nggak Kak Seto bikin cerita anak-anak dan sebagainya. Nah, saya punya tokoh si Komodo. Boleh nggak tuh? Boleh. Hanya diberi waktu 1 minggu. Wah, kayaknya
saya juga sudah mendongeng sama anak-anak segala macam kan. Ada satu boneka, waktu itu bonekanya itu binatang purba waktu itu ya. Wah, ini mirip-mirip komodo kan juga binatang purba. Akhirnya saya renovasi, saya ada sisiknya saya gunting, lidahnya kepanjangan saya potong sedikit, saya jahit begitu. Pokoknya udah sehingga mirip-mirip komodo. Nah, itu tahun 90 itu yang sampai sekarang masih ada boneka itu. Oke. Lalu, wah, saya cari apa lagi? Ada boneka, ada bebek lucu ya, namanya Belu. Terus kemudian ada apa lagi Belu, apa lagi? Ada sapi, namanya sapi. Sapi itu kokoh ya, Piko namanya. Lalu ada domba, domba itu dombanya putih ya. Saya kasih nama Dompu, domba putih begitu. Nah, akhirnya tokoh-tokoh itu yang menjadi teman-teman Sikomo. Lalu saya cari suaranya. Saya pernah melihat waktu itu di Lodruk di Surabaya waktu itu kalau menang Lodruk saya lupa siapa namanya itu. Tapi kalau menang selalu weleh, weleh, weleh. Wah, itu udah ciri Sikomo itu dulu. Weleh, weleh, weleh. Ya udah sampai sekarang. Akhirnya pernah waktu itu saya bikin besar untuk show karena sudah banyak diundang, show di berbagai kota. Nah, show di Samarinda, komonya sudah besar begitu, tapi dengan nyanyi seperti Barney gitu. Yeah. Jadi operet begitu. Lalu panitia bilang, nah supaya mengkampanyekan ini jam 10, mungkin jam 8 pagi jalan-jalan di sepanjang jalan. Akhirnya Sikomo dengan yang badan besar dan saya gandeng jalan-jalan. Gara-gara Sikomo lewat, banyak yang datang berfoto, salaman dan sebagainya, jalanan macet. Akhirnya polisinya bingung ngatur gitu. Nah, itu yang menginspirasi lagu macet lagi, gara-gara Sikomo lewat. Nah, gara-gara itu. Nah, akhirnya ya sampai sekarang mungkin gara-gara Sikomo jadi jalanan jadi macet. Jalan macet. Berarti sekarang cucu-cucunya juga sering didongengin sama Kak Seto dong? Iya, bahkan cucu saya yang paling kecil yang masih 1 tahun tadi, saya kira ikut tadi ke sini, makanya agak terlambat tadi, kan dia mau ikut, itu sepanjang jalan yang mendengarkan lagu Sikomo. Tapi memang cukup memprihatinkan nggak sih Kak Seto bahwa konten-konten seperti Sikomo ini atau bahkan konten-konten yang khusus buat anak yang penuh berisi dengan pesan-pesan moral itu semakin sedikit. Dan menurut Kak Seto gimana cara kita berperan serta untuk bisa memberikan solusi untuk masalah itu? Iya. Semua kan dulu kan media informasi satu ya, hanya satu televisi, TVRI sudah, satu radio, RRI sudah. Nah, tapi kemudian dengan reformasi ini kan kemudian ya semua boleh bersuara, membuat ini dan sebagainya, ya akhirnya kontrolnya menjadi kurang begitu. Jadi ya harus dibutuhkan para aktivis-aktivis perlindungan anak, aktivis-aktivis yang menjunjung tinggi hak anak untuk juga tidak melupakan generasi anak-anak ini, bahwa mereka juga perlu hiburan tapi dengan nuansa anak-anak. Perlu lagu-lagu anak-anak, perlu film-film anak-anak. Perlu model cerita tokoh-tokoh ya yang khas anak-anak yang tentu tidak sampai menyuarakan yang tidak sesuai dengan psikologi anak begitu. Jadi lagu-lagunya juga lagu yang sederhana, yang mudah diingat, nadanya juga tidak terlalu meloncat tinggi sehingga tidak sulit dinyanyikan oleh anak dan sebagainya. Nah, ini yang kami kampanyekan dari LPAI untuk merekrut sebanyak mungkin tokoh-tokoh muda yang mau terjun untuk menjadi yang diamanatkan oleh Pak Kasur kepada saya juga dulu, yang peduli pada pendidikan dan perlindungan anak-anak Indonesia. Gitu. Luar biasa. Di sepanjang berarti semenjak tahun 70 sampai 2024. Iya. Kak Seto masih terus berkarya untuk mendidik anak-anak. Apa kepuasan yang paling tinggi yang pernah dirasakan dari tahun 70 sampai sekarang? Ya, ini pas kali ini. Sebentar lagi, berapa hari lagi, tanggal 4
Oh ya, tanggal 4 4 bulan 4. itu saya memperingati tepat 54 tahun saya mengabdi anak-anak. Nah, kepuasan yang saya peroleh adalah kesehatan yang saya miliki. Saya merasa dengan berada di tengah anak-anak, artinya di tengah anak-anak baik secara fisik maupun secara psikologis, saya belajar banyak kepada anak-anak. Anak-anak tidak pendendam, anak-anak selalu gembira, anak-anak mudah memaafkan. Jadi kecerdasan emosional mereka juga spiritual mereka sangat tinggi sekali. Anak-anak juga selalu sehat. Kesehatan itu yang saya kenapa anak sehat ya, karena selalu gembira. Ya, saya kalau ditanya kunci sehat saya belajar dari anak-anak selalu sehat, selalu senyum, selalu ceria, nggak ada benci, nggak ada dendam. Dimarahin ayahnya sebentar nangis, sebentar lagi ayah gimana seolah tidak ada apa-apa begitu. Nah itu yang saya merasa mengalami sehat mental dan sehat fisik tadi. Maka ya karena gembira, akhirnya saya gali dari gembira itu kunci sehat saya. Gembira itu GEMBIRA. Apa itu G? Gerak, jangan mager. Maka saya tiap pagi lari 3-4 kilo sudah biasa. Saya masih koprol, masih salto, masih parkour dan sebagainya. Oh ya? Ya, bahkan kemarin 2 bulan yang lalu saya terjun payung juga. Menikmati terjun yang kadang-kadang mula-mula shock dan sebagainya itu ya ternyata saya anak-anak kan berani menghadapi risiko gitu. Jadi itu G. E-nya emosi cerdas. Ya, emosi cerdas juga saya belajar dari anak-anak. M-nya yang makan minum sehat. Ya, anak minum susu dan sebagainya. Kalau saya sehatnya ya makan sayuran, buah-buahan, tempe, tahu, udah itu sehat itu. Dan teratur. B-nya ya bersyukur tadi. Beribadah, berdoa dan bahagia. Anak-anak kan selalu bahagia, ceria sekali gitu. Nah, I-nya adalah istirahat. Jadi istirahat, tidur yang cukup, termasuk istirahat tadi dari benci, iri, dengki, dendam, dan sebagainya. Itu diistirahatkan, nggak boleh dipakai lagi. R-nya adalah rukun. Anak-anak kan rukun, di mana-mana kan rukun, penuh persahabatan, begitu. Ramah juga. Nah, terakhir gembira, A-nya adalah tetap aktif berkarya. Anak-anak kan tiada hari tanpa karya juga kan. Senang gambar, senang coret-coret, mungkin senang nyanyi dan sebagainya. Nah, itu yang saya jadikan pegangan karena selama ini saya justru dekat dengan dunia anak. Saya merasa ya tetap fit, tetap kuat. Ya, mungkin kapan-kapan push up. Boleh. saya kebetulan suka ikut lari juga. Boleh kapan-kapan lari. Boleh kita lari-lari bareng. Berarti besok ini ya. Besok ya? Sekarang tanggal 4 Maret. 3. Oh iya ya, besok. Besok ya? Besok ya. Wah, 50 berarti udah 54 tahun. 4 tahun. Iya. Nah, 54 itu tahun kebetulan homeschooling saya juga berdiri tanggal 4 April juga tahun 2007. Jadi nanti memperingati 17 tahun kita ada acara bersama juga di homeschooling Kak Seto sore harinya. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir Kak Seto. Kalau aja Kak Seto bisa ketemu dengan Kak Seto tapi waktu usia 25 tahun. Tapi zamannya zaman sekarang nih. Zamannya zaman udah banyak informasi, udah semakin banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar terjadi dan sebagainya. Apa yang Kak Seto mau sampaikan kepada Kak Seto usia 25 tahun tapi zamannya zaman sekarang? Maksudnya yang usia 25 tahun saya Iya. Jadi Kak Seto ceritanya bisa balik ke masa di mana Kak Seto usia 25 tahun. Terus Kak Seto mau nasehatin Kak Seto umur 25 tahun. Apa yang akan Kak Seto bilang? Oke. Ya, saya sebagai generasi sekarang ini, saya belum terlalu bisa membayangkan generasi saya. Ya paling
saya coba deh lebih banyak bergaul dengan kami misalnya. Karena saya anggap saya usia 25 tahun sekarang ini kan ya mungkin kritis, mungkin juga siapa lo gitu ya. Anak sekarang nggak terlalu banyak tahu siapa Kak Seto sekarang ini. Mungkin yang sudah tua-tua mungkin kenal ya. Saya kenal. Gitu. Jadi coba banyak berdialog dengan kami, libatkan kami, ajak kami juga kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang positif begitu. Khususnya di dalam dunia anak-anak tadi. Karena mungkin pada usia 25 tahun zaman sekarang banyak pilihan kan. Pilihan ya gua tidak semua ingin jadi sarjana, mungkin lebih sukses jadi YouTuber, influencer dan sebagainya. Tapi ya yang penting adalah libatkan kami kalau memang diajak untuk ikut mengkampanyekan pemenuhan hak anak supaya bisa dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal begitu. Terima kasih Kak Seto, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dedikasi 54 tahun mendidik anak-anak Indonesia. Semoga sehat terus. Amin. Supaya makin banyak anak-anak Indonesia seperti generasi saya merasakan hasil kerja dari Kak Seto. Demikian teman-teman sekalian, pemirsa Talk 40 semuanya, jangan lupa dengarkan kita di Spotify dan Noise, search aja Talk 40, follow TikTok @peytonetwork, subscribe YouTube @peytonetwork. Terima kasih Kak Seto. Selamat siang. Kak Iru. Selamat siang. Luar biasa, terima kasih.